Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau bertakhta di atas setiap pujian kami. Dan Kau bergirang atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Allah kita bertakhta dan pujian kita amin. Silakan pujian ini. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian Tuhan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian Tuhan. Bila hadir, bila Allah hadir, dengan kita kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Dan sanggup mengubah kekuatan lawan. Katakan sekali lagi amin. Dalam Tuhan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian Tuhan. Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian Tuhan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya ada kuasa dalam pujian. Bernyanyi segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Haleluya. Yes. Bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Tapi baru berlomba bukan aman dalam Tuhan. Katakan firman Tuhan bagi kakiku, janjimu akan jalan-jalan kebenaran. Setiap hari menantikan beri kekuatan baru. Ini awal bersamamu dalam kemuliaan. Kami mampu berlomba bukan aman dalam kalau bukan terbang, bukan terbang. Ini awal bersamamu dalam kemuliaan. Kami berlomba bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman dalam Tuhan.
Engkau merindu untuk menyatakan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Diben yang sebentar akan menyampaikan nasihat-nasihat Allah bagi kami. Kau memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga perkataan nasihat yang hari ini akan kami terima merupakan kebutuhan kami hari-hari ini Tuhan. Kami yang perlu dikuatkan, kami perlu diteguhkan, kami perlu dihibur, kami perlu ditegur ya Bapak. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin murni di hadapan Tuhan, menjelang kedatangan-Mu kedua kali, Bapak. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami tolak segala kuasa-kuasa gelap yang mau menutup pikiran dan hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah berdaulat sepenuhnya atas kami, melampaui segala dosa, melampaui segala kekurangan kami Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa mendengar suara saya? Kalau dengar, lambaikan tangannya. Oke, kalau enggak nanti saya pakai hands free supaya biar semakin dekat. Ini pakai laptop agak jauh. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ya bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Oktober. Ini adalah bulan yang ke-9, kita telah tiba di bulan ini. Ya, dari Januari, Februari, Maret, April sampai perjalanannya cukup lumayan panjang ya. Tahun ini kita lewati. Dengan demikian, kalau kita bisa sampai di bulan ini, bulan 9 Oktober ini, itu berapa? Bulan Oktober ini itu tertanda bahwa Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih memelihara kita. Puji Tuhan. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun. Kemudian mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan suatu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi tema kita memasuki bulan Oktober. Jadi firman ini adalah untuk bulan Oktober sepanjang 3 atau 4 minggu yang akan kita lewati menjadi tema kita. Mari kita baca bersama-sama Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada di tahun barunya kalender Ibrani, yaitu tahun Pei Alef. Ya, digambarkan sebagai tahun Tuhan mengajar. Ya. Tahun di mana Tuhan mengajar.
Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk kita banyak meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan mengajarkan kebenaran-kebenarannya kepada kita. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan sebetulnya mau untuk kita lakukan pada hari-hari ini. Oleh karena itu, ayat yang barusan kita baca sebetulnya adalah doa Musa, ya, doa Musa kepada Tuhan, di mana agar supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana dengan dia menghitung hari-hari sedemikian. Demikian artinya seksama, sedemikian artinya sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti. Nah, memasuki tahun kalender Ibrani tahun P yang tadi sudah saya sampaikan, kita perlu pertolongan Tuhan untuk belajar tentang maksud dan tujuan serta kehendak Tuhan atas hidup kita. Lebih khusus pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar menghitung hari-hari agar kita memperoleh hati yang bijaksana. Sama-sama saya katakan bijaksana. Nah, ini adalah tema kita ya dalam 1 bulan ini. Berkenan dengan memasuki bulan Oktober, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, bagi saudara yang berulang tahun, itu berarti usia kita bertambah lagi 1 tahun. Dengan kata lain, masa hidup kita berkurang. Atau dengan kata lain, jatah hidup kita semakin sedikit. Jadi ulang tahun itu sekaligus kita mengucapkan selamat karena nambah makin dewasa usianya. Tapi selamat juga karena jatah hidupnya dia selama di bumi berkurang juga. Dia berkurang, ya. Jadi sekaligus. Jadi selamat ulang tahun itu sekaligus, ya. Jatah hidupnya dia, kesempatan buat dia berkurang juga seiring dengan pergantian ulang tahun yang terjadi. Nah, di ayat yang kita baca ini, Musa mengingatkan kita agar kita menghitung hari-hari kita agar beroleh hati yang bijaksana, Bapak Ibu. Bijaksana untuk menerima bukan hanya nilai tambah juga, ya, nilai tambah yang Tuhan tambahkan umur, Tuhan tambahkan berkat, Tuhan tambahkan bukan sekedar itu, tetapi juga nilai kurangnya. Secara otomatis kan ada yang berkurang juga. Kita hanya bersyukur ketika kita memperoleh sesuatu kemajuan atau bertambah dari segi materi atau kedudukan kita. Tetapi kita sulit untuk bersyukur ketika situasi kita di dalam keadaan sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali keliru memahami kasih Tuhan bagi kita. Kita selalu berpikir, bahkan mengimani bahwa ikut Tuhan itu pasti sukses. Dari segi materi, ya kan? Tuhan pasti memberkati, ya kan? Minggu lalu Mansur sempat singgung, yang sakit pasti sembuh, yang mempunyai masalah pasti Tuhan mengangkat masalahnya. Ya nggak salah sih, nggak salah. Namun, jika itu tidak terjadi, kita anggap Tuhan tidak adil. Saudara seiman kita bahkan berkata, Bapak Ibu Saudara, kamu kurang beriman. Lalu kita menjadi kecewa dan menjauhi Tuhan. Itu seringkali terjadi. Nah, ingat, apapun yang akan kita hadapi atau kita dapatkan di tahun atau bulan baru ini, mari kita sambut dengan ucapan syukur. Sama-sama saya katakan ucapan syukur. Baik dalam nilai tambah maupun nilai berkurang. Usia kita tambah sekaligus bersyukurnya kita karena kita punya kesempatan, umur kita semakin menjadi berkurang. Kira-kira begitu. Jadi tidak harus seimbang. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini secara seimbang. Tidak berat kanan atau kiri, tapi dia mengatur sedemikian rupa sehingga seimbang. Biarlah hati kita menjadi bijaksana dalam bersikap dan berkata-kata,
bertindak dalam mengisi hari-hari kita ke depan. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mempunyai rancangan atau rencana yang indah bagi kita untuk kita ikuti. Dan walaupun proses yang Tuhan izinkan itu terjadi, itu adalah bagian dari Tuhan mempersiapkan kita untuk semakin matang dan dewasa di dalam kita menggapai setiap plus dan lebih khusus minus, hal-hal yang minus terjadi dalam hidup kita. Yeremia 11 ayat 29 itu menjadi tema bulan lalu, terus berulang-ulang kali kita bacakan. Ini bagian dari kita menghitung hari-harinya Tuhan untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita sebagai hati yang memperoleh hati yang bijaksana. Nah, ada 3 hal yang saya catat dalam catatan saya untuk saya bagikan kepada kita. Hal pertama. Yang pertama dari ayat yang kita baca, sekali lagi saya ingin kita baca ayat yang tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Untuk beroleh hati yang bijaksana yang pertama, ya kita harus merenungkan. Karena Musa sebetulnya menyadari betul bahwa tanpa Tuhan menyertai dia, tanpa Tuhan yang mengajari dia, dia tahu betul waktu dan umurnya. Jadi sebenarnya dalam konteks ayat ini berbicara mengenai usia seseorang, umur seseorang. Jadi yang pertama adalah menyadari akan hidup yang sangat singkat. Itu kesimpulannya. Hidup manusia di bumi hanya 70 sampai kalau kuat 80 tahun. Coba kita baca di ayat yang ke-10 dari kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 berkata begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, masa hidup kita berapa tahun, Saudara? 70 tahun maksimal. Ya, tapi usia produktif kalau kita kelompokkan mungkin sampai dengan 60 tahun orang pensiun ya. 50 tahun orang pensiun sekarang. Berapa? 55 tahun orang pensiun sekarang. Kalau sampai kuat, makan sehat, rajin semuanya, wah dijaga ketat banget nih, bisa sampai ke 80 tahun. Cuman ya kalau ayat 10 itu dilanjutin lagi, cuman ada penderitaan dan ada kesengsaraan. Lanjutnya seperti itu. Tapi tetap kasih Tuhan juga menyertai bagi yang sudah berumur pun juga Tuhan tetap menyertai. Kalau Mansur kemarin bagikan, saya juga tersentak juga saudara-saudara minggu lalu. Waduh, umur kita sebatas kayak saya nih, umur sudah 45 tahun. Berarti sisa produktif saya kalau 70 tahun berarti sekitar berapa? 25 tahun lagi. Waduh, 25 tahun berarti 2 kali pemilu. 2 kali pemilu nih. 2 periode gitu kan. Waktu tidak terasa, begitu cepat sekali. Ini yang harus menjadi renungan kita. Setiap orang percaya harus menjadi renungan kita. Tetapi Tuhan bisa saja panggil kapan saja, bukan? Jadi tidak mesti harus sampai 70 tahun. Tapi Tuhan kapan saja Tuhan bisa panggil. Jadi jangan kecil hati, sampai 70 tahun dulu kita perpanjang ya boleh-boleh saja, tapi tidak sampai juga Tuhan panggil setiap kita harus mencapai 70 atau 80 tahun. Tapi kapanpun Tuhan panggil dan itu adalah misterinya Tuhan. Dan hari Tuhan yang dimaksudkan Tuhan akan memanggil kita itu misteri dan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan itu bukan kabar buruk, tapi itu adalah kabar baik. Saudara-saudara. Kenapa? Karena orang yang percaya di dalam Tuhan ya akan bangkit. Kita yang percaya ini nggak perlu takut.
Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Kamu lihat. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Kalau percaya sama-sama angkat tangan. Yes. Jadi untuk supaya hati kita bijaksana, renungkan hal-hal ini. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan menyadari akan hidup yang sangat singkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka Yakobus pasal 4 ayat 14. Dikatakan begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Inilah bagian dari kita menghitung hari-hari Tuhan. Hari-hari yang Tuhan maksudkan. Yang Musa maksudkan dalam doanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya di usia sekarang ini, ya, sisa umur ini, saya 25 tahun, sisa umur saya. Ada yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang. Yuk, sama-sama. Kita renungkan hal ini baik, secara baik-baik. Ya, kita merenungkan hal ini. Dan kita hidup hari ini seperti besok Tuhan mau datang. Supaya kita hidup hari ini seperti besok Tuhan mau datang. Karena apa? Karena hidup kita di dunia adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Tidak di tempat lain. Setelah meninggal dunia, tidak bisa. Cuma di dunia ini, sekarang ini kita harus persiapkan diri. Yang kedua yang harus kita belajar adalah memanfaatkan waktu. Ya, poin yang kedua adalah memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan tepat dan benar. Memanfaatkan waktu yang ada ini dengan tepat dan benar. Hidup ini menjadi, karena tadi saya sudah katakan, kehidupan di dunia ini adalah tempat satu-satunya di mana kita harus mempersiapkan diri. Cuma di dunia ini, selama saudara dan saya hidup dan bernafas. Satu-satunya cuma di sini. Bukan di surga nanti setelah meninggal, ada di Firdaus, baru kita persiapkan diri. Enggak. Tapi sekarang. Oleh karena itu, bagian kedua adalah memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan tepat dan benar. Ya, karena hidup ini persiapan untuk hidup yang akan datang. Orang percaya dalam Tuhan sudah pasti akan, kita tahu, setelah kematian ke Firdaus, kalau Tuhan panggil kita sekarang. Kemudian pada waktu hidup kita ini Tuhan datang, maka akan pengangkatan. Jadi kita punya kepastian, pengharapan hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan orang yang mati dalam Tuhan, ayat yang sudah tadi saya bagikan, dia tidak akan mati untuk selamanya. Ya, kata Yesus menjawab di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari, percayakah akan hal ini? Amin. Mari kita percayakan hal ini. Dan yang kedua yang Yesus janji, ini dari mulut Yesus. Yesus berkata, aku akan datang kembali. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 dan 18. Yohanes pasal ke-14,
ayat yang ke-3 dan 18. Yohanes ke-14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, itu kata Tuhan Yesus. Dan kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 11. Intan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 11. Kisah Para Rasul berapa? 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Yesus berkata, aku akan datang kembali. Dan ditegaskan pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tiba-tiba merasa kehilangan Tuhan Yesus karena Yesus segera terangkat ke sorga. Lalu malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia yang terangkat yang kamu lihat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi menghitung hari-hari yang dimaksudkan supaya kita memperoleh hati yang bijaksana adalah kita lihat bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak untuk selamanya. Ada batasnya, ada waktunya. Dan menjadi hati yang bijak adalah mempersiapkan dirinya. Dan mengisi, selagi waktu yang Tuhan kasih tadi, mengisi waktu-waktu yang kita lewati ini dengan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar. Bukan hal-hal yang positif. Bukan. Positif belum tentu benar. Tapi benar adalah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu bagian kedua, Bapak Ibu Saudara, memanfaatkan waktu yang tersisa ini dengan tepat dan benar. Nah, yang ketiga, mempersiapkan diri kita sebagai mempelai yang siap menyambut dia. Yang ketiga, mempersiapkan diri kita sebagai mempelai. Wow, kita baca dulu nih. Jadi kita sebagai gereja Tuhan juga disebut sebagai mempelai. Wahyu pasal 19, ini ayatnya agak panjang, Intan boleh baca. Intan bacain ya, bantu ya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 8. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan 8. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8. Perjawinan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu standarnya. Itu kualifikasi yang ditentukan oleh Tuhan. Itu standarnya. Jadi mempersiapkan diri kita sebagai mempelai, standarnya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu standarnya. Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai dengan 7. Betsy baca buat kita. Yohanes pasal 15 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, 1 sampai dengan 6. Ini maksudnya begini, standarnya adalah
ya saleh, ya kudus. Kain lenan itu menggambarkan kekudusan. Standarnya tinggi banget. Nah, oke. Sebentar. Kita baca dulu satu ayat, saya lupa. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dulu. Nah, ini standarnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Sorry, ya, ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca. Nah, itu ada kaitannya dengan tadi. Setiap orang mempelai Kristus harus mempunyai standar menggunakan lenan, kain perbuatan baik, ya tentu yang memuliakan Bapa di surga kita. Jadi standarnya adalah kita harus hidup di zaman kita ini, di usia yang ada ini, dan mempersiapkan diri sesuai dengan standar dan kualifikasi yang dia tetapkan, yaitu tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, tubuh, roh, dan jiwa kita terpelihara secara sempurna. Tubuh sehat, roh kita sehat, jiwa kita juga sehat, terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Dan tidak bercacat celah. Tidak bercacat itu bukan berarti tangannya putus, telinganya putus, terus bukan itu maksudnya. Dari perbuatan-perbuatan kita konteksnya. Yang tidak cacat. Hidup standarnya kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Nah, itu baru ayat yang tadi. Ya, secara manusia memang kita tidak bisa. Kita lihat Yohanes pasal 15 yang tadi, ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap ini tentang perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ya. Akulah pokok anggur yang benar kata Yesus dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jelas ya? Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan saudara dan saya mempelainya, umatnya, pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Dan barang siapa yang tinggal dalam aku di dalam dia, dan ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak cukup kita jadi orang Kristen, terdaftar sebagai anggota jemaat gereja, lalu kita pikir nanti kita akan ke sorga. Nggak bisa. Tidak cukup. Kita harus sungguh-sungguh melekat kepada pokok anggur yang benar. Kita harus sungguh-sungguh mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita harus mempunyai kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang dibuktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga, dan dalam orang-orang di komunitas kita, dimanapun kita berada. Tidak bisa kita sekali percaya Yesus, udah otomatis selamanya selamat. Enggak, saudara. Karena ada standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang tadi kita baca. Ada kualifikasi tertentu yang harus terpenuhi oleh kita sebagai orang percaya, sebagai mempelainya. Maka ya, tentu hal itu adalah sungguh secara manusia berat. Tetapi Tuhan berkata, waktu kita sebagai ranting-rantingnya connect, berpaut dengan Kristus, terhubung dengan Kristus, mempunyai keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita mendapatkan impartasinya, kita mendapatkan kemampuan, kuasa. Kita dimampukan karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Ini yang dimaksud dengan menghitung hari-hari supaya kita bijaksana, hati kita bijaksana dalam menyikapi persoalan, menyikapi tantangan, menyikapi masalah. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang hidup sementara di dunia ini. Jadi tidak boleh hal-hal dunia ini mengikat kita, yang membuat kita sampai kita akhirnya berpertahankan hal-hal dunia ini sampai mati-matian. Nggak penting, saudara. Sampai habis-habisan, berkelahi. Wah, apalagi kalau umur kita udah tua gitu kan, terus berantem terus sama mertua. Ya, atau apa namanya, mantu-mantu kita. Waduh, masalah harta. Stop sudah. Barang itu tidak penting, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita sudah mengetahui bahwa waktu usia kita sudah waktunya terbatas, maka pikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang kekal, hal-hal yang abadi, hal-hal yang panjang, ya, kekal selama-lamanya. Kalau di dunia kan cuma 70 atau 80 tahun, tapi di sorga itu kekal selama lamanya. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi, yang ketiga, mempersiapkan diri kita sebagai mempelai yang tidak bercacat celah, siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan seperti itu. Ya, oleh karena itu, mari kita bergaul dengan Tuhan. Ini berbicara mengenai keintiman kita, persekutuan kita, doa kita. Hari-hari ini mata kita tertuju kepada panggilan surgawi. Supaya kita hidup bijaksana. Kalau kita baca di Efesus pasal 15, itu wah luar biasa juga. Efesus pasal 15, ayat berapa itu? Efesus pasal yang ke-15. Ayat yang ayat sebentar. Efesus 5 ayat yang ke-15 maksud saya. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Ya, janganlah seperti orang bebal. Mari sama-sama katakan tolak orang bebal. Tolak sikap hati yang bebal. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ayat berapa tadi? Ya, orang bebal tetapi seperti orang arif, ya. Jadilah orang arif. Jadilah orang berhikmat, jadilah orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah dikatakan jahat. Di dalam Kolose pasal 5 ayat pasal 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Itu Kolose. Dan ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sama-sama katakan penuh dengan roh. Jadi yang suka minum anggur, makan buah anggur boleh, saudara. Tapi yang minum-minum anggur, itu sia-sia. Nggak penting, saudara-saudara. Dan berkata, dan ayat berapa lagi nih? Ayat 20, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Itu hal-hal yang kita akan lakukan. Dalam konteks gereja lokal kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Kita ada di dalam wadah gereja lokal selama umur sudah mencapai 12 tahun. Dan saudara-saudara ini saya masih bisa lihat
Walaupun kita tidak bisa bertemu melalui layar yang kecil ini. Tapi wajah-wajah ini dari gereja awal sampai sekarang masih. Itu tandanya bahwa orang-orang ini, jemaat yang ada ini, jemaat yang setia, luar biasa. Dan Tuhan akan tambahkan lagi di tahun-tahun yang akan kita lewati, bulan-bulan yang akan kita lewati. Dengan anugerahnya, dengan rahmatnya, dengan kasih karunia-Nya. Tetapi kita juga harus bersyukur dan banyak bersyukur dan bersyukur kalau Tuhan izinkan jumlah kita hanya sebatas itu. Tuhan izinkan proses demi proses. Tuhan izinkan masalah demi masalah. Tuhan izinkan sakit penyakit kita bisa alami. Enggak apa-apa. Hati kita tetap percaya Yesus Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ngerti hidup kita bukan hanya sementara di dunia. Ya, ini yang dimaksudkan menghitung hari-hari agar hati kita bijaksana. Tolong sepanjang bulan Oktober menghitung hari-hari supaya hatimu, hatiku, hati kita bijaksana. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan perjamuan secara mandiri, silakan roti, anggur, biskuit kah, roti bakar kah, atau roti apa saja yang sudah kita siapkan, kita imani bahwa itu adalah perjamuan yang kita akan selenggarakan sebagai sakramen yang kudus, supaya kita bersekutu dengan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya mohon kepada Pak Mansur untuk mengangkat sebuah lagu mengantarkan kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, lamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya jatuh tak dapat balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidup. Baginya hanyanya segalanya bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia, segala pujian, hormat serta selama-lamanya bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Terima kasih Haleluya. Perjamuan kudus adalah sakramen yang kudus dan kita melakukan dengan cara yang benar. Jadi, tidak diperuntukkan bagi anak-anak kita yang umur di bawah 12 tahun. Juga yang belum menerima Yesus dan dibaptis secara selam, kita tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, kita melakukan harus dengan cara juga yang benar, yaitu tidak menyimpan sakit hati, iri hati, dengki, tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan hal-hal kejahatan yang kita simpan di dalam hati kita. Karena kalau kita melakukannya dengan masih menyimpannya, masih merahasiakannya, masih tidak jujur dan tidak mengakui di hadapan Tuhan, maka itu akan mendatangkan kutuk bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam 1 menit kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan menyucikan kita, melayakkan kita. Supaya kita melakukannya dengan cara yang benar. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Waktu kita mengakui dosa dan kesalahan kita, Dia pasti akan mengampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau sehidangan dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini kami melakukannya dengan cara yang benar. Kami tahu itu akan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah siap untuk menikmati akan tubuh dan darah-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Silakan dibagikan Bapak Ibu Saudara, atau sudah mengangkat roti. Angkat roti dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan, kita mengambil cawan kita Bapak Ibu Saudara. Kedua Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur? Yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur daerah Yesus, engkau sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Pertolongan Tuhan tersedia buat kita, buat saudara, buat kita yang mengasihi Tuhan. Pertolongan Tuhan tersedia bagi kita. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati engkau. Tuhan berkati rumah tanggamu. Tuhan berkati pintu masuk keluarmu. Tuhan berkati pekerjaan tanganmu. Tuhan berkati usahamu. Tuhan berkati apa saja yang kau buat dalam Tuhan, bersama Tuhan, berhasil dalam nama Yesus. Dan tetap bersyukur selalu dalam segala hal. Tetap bersyukur selalu karena berkat-berkat Tuhan itu adalah bonus yang Tuhan sediakan. Dan itu bukan tujuan dari hidup kita. Tujuan dari hidup kita adalah Yesus Kristus. Tujuan dari Yesus, hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan dia sudah ada dalam kehidupan kita. Dia menebus dosa kita. Dia segalanya bagi kita. Dan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buat perjamuan kudus hari ini. Dan sepanjang bulan ini Tuhan menyertai kami. Kami sambut bulan Oktober ini dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Dengan berkat-berkat, dengan penyertaan Tuhan yang akan semakin sempurna lagi. Biar ajari kami supaya kami selalu bijaksana. Kami selalu bijaksana. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Awas. Tang, ada pengumuman, Tang? Pengumumannya